Menantu laki-laki Sang Raja Naga, bab 16-20. Bab 16. Bas itu datang tidak lama kemudian. Hao Ren masuk ke dalam bas, membuka jendela, dan perlahan-lahan berusaha memilah-milah hal-hal yang terjadi baru-baru ini sambil merasakan angin kota di wajahnya. Situasi saat ini adalah dia memiliki tunangan yang tidak dia kenal, dan dia membuat dirinya masuk ke dalam sebuah kelompok yang dia tidak pernah dengar. Terlebih lagi, dia ditugaskan beberapa pekerjaan tambahan dan mendapatkan identitas tambahan. Terlebih lagi, ia lupa bertanya pada Zhao Guang tentang kelompoknya atau semua yang berhubungan dengan teknik kultivasi. Ia baru saja bertemu dengan dua orang lainnya dalam keluarga Zhao Yanzi sebagai menantu mereka. Ayah Zhao Yanzi terlihat sedikit dingin tapi kemungkinan seseorang yang sangat berbudi. Ibu Zhao Yanzi wanita yang sangat baik dan pandai, hanya itulah kesan yang Hao Ren dapatkan terhadap mereka. Jangan katakan semenjak hari ini aku harus pergi ke rumah mereka untuk makan malam setiap hari. Hao Ren merasa sedikit terganggu. Setelah memikirkan situasi itu beberapa saat, ia turun dari bas 3 perhentian lebih awal. Di toko buku Xinhua, Hao Ren dengan hati-hati menjelajahi di sekitar area bimbingan belajar sekolah menengah dan akhirnya membeli beberapa buku seperti kumpulan tes bahasa Inggris sekolah menengah dan koleksi pengetahuan bahasa Inggris kelas 8. Berjalan keluar toko buku dengan beberapa buku-buku berat di tangan dan melihat kembali pada buku-buku bimbingan belajar yang tidak terhitung banyaknya di rak-rak, Hao Ren sudah dipenuhi dengan keringat. Dia merasa kasihan pada murid sekolah menengah yang berada di bawah banyak tekanan. Hao Ren tiba-tiba menyadari berita tentang dirinya yang dijemput oleh limosin Lincoln Strike di siang hari di depan area asrama pasti telah tersebar luas di antara teman-teman sekelasnya sekarang. Jika ia kembali sekarang, ia tidak akan bisa menghindari pertanyaan mereka yang tidak ada akhirnya. Ia selalu berusaha untuk tidak menonjol dan tidak mau mendapatkan terlalu banyak perhatian dari yang lain. Karena itu, setelah berpikir sebentar, ia berjalan menyeberangi jalan dan naik ke atas bis yang akan membawanya pulang. Busnya sedikit berguncang dan malam pelan-pelan datang. Hao Ren memegang sekumpulan materi belajar bahasa Inggris di tangannya, masih merasa kebingungan. Bip 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 bip, tiba-tiba teleponnya berdering. Ren, kenapa kamu belum kembali? Setelah mengangkat telepon, ia mendengar Zhao Jiayi berteriak. Aku pulang ke rumah hari ini, ada apa? Hao Ren bertanya meskipun ia tahu mengapa. Teman, apa kau bersenang-senang hari ini? Apa yang sebenarnya terjadi tadi siang? Kami semua dikejutkan olehmu, Zhao Jiayi bertanya lewat telepon. Tidak ada apa-apa. Itu kerabat yang waktu itu, memintaku untuk makan di rumahnya, Hao Ren menjawab sambil lalu. Apa kau masih berbohong pada kami? Ada apa dengan situasi bertunangan ini? Zhao Jiayi bertanya dengan suara keras dari sisi lain saluran. Telinga Hao Ren hampir tuli akibat teriakan Zhao Jiayi. Ia harus menggerakkan telepon itu menjauh dari telinganya. Meskipun Zhao Jiayi berteriak padanya, hal itu cukup menyentuh karena Hao Ren mengerti bahwa ketiga temannya di asrama sangat mengkhawatirkannya dan itulah mengapa mereka menelepon. Lagi pula kerabat seperti apa yang membawa dua pengawal berpakaian hitam ketika mereka mengundang seseorang untuk makan. Hanya beberapa hal kecil, aku akan menjelaskan pada kalian saat aku kembali di hari Minggu. Hao Ren berkata, ia sebenarnya tidak bisa berkata apapun tentang apa yang keluarga Zhao Yanzi lakukan hari ini. Mereka berharap ia dapat merahasiakan kelompok mereka. Tetapi di lain pihak, cara mereka bertindak sangat mencolok sehingga menarik begitu banyak perhatian. Tetapi siapa yang dapat membayangkan betapa aneh identitas mereka? Orang jenius yang paling hebat seringkali berbohong untuk menutupi. Walau demikian, dengan mempertahankan terlalu banyak sikap yang tidak menonjol dan misterius, mungkin akan lebih banyak menarik perhatian dari yang lain. Hao Ren terus bertanya-tanya. Baik, kami akan menunggumu kembali dan melanjutkan penyelidikan kami. Zhao Jiayi menutup telepon. Tidak sampai detik ini Hao Ren menyadari bahwa ada begitu banyak pesan dari teman-teman sekelasnya seperti Zhao Jiayi termasuk juga ketua kelas Xie Yujia di teleponnya. Ia mendesah dan kemudian menghapus semua pesan sekaligus. Dia merebahkan kepalanya ke jendela dan beristirahat. Sudah sangat larut malam saat ia tiba di rumah. Neneknya sangat terkejut dan senang melihat cucunya yang manis. Melihat kegembiraan yang luar biasa di wajah neneknya, Hao Ren memperdebatkan apakah dia harus memberitahu neneknya tentang cucu menantu perempuan masa depan. Meski begitu, ia memutuskan untuk merahasiakannya setelah bergulat selama beberapa menit. Setelah menghabiskan akhir pekan yang damai dengan neneknya, ia berencana kembali ke universitas pada hari Minggu malam sehingga ia bisa menghindari gosip-gosip gila. Setumpuk besar makanan kecil tidak dapat menggoyahkan ketertarikan Zhao Jiayi dan lainnya. Mendengar Hao Ren kembali, bahkan orang-orang dari ruang asrama yang lain datang membanjiri. Hai, kau menimbulkan kegaduhan yang besar. Dijemput limosin Lincoln Stretch. Aku dengar bahkan pria super terkaya Chen Ke dari kelas lanjutan tidak mendapat perlakuan seperti itu. Sementara terus menepuk bahu Hao Ren, Huang Jianfeng dari kamar asrama seberang olah berkata dengan iri dan cemburu. Kami mendengar tentang tunangan itu. Beritahu kami yang sebenarnya, Yurong dari ruang asrama seberang juga berteriak. Bahkan gadis-gadis membicarakanmu. Mereka berkata keluargamu sebenarnya sangat kaya. Hehe, Wang Jia gadis yang biasanya meremehkanmu, bahkan membicarakanmu juga. Jangan bilang kau sengaja menyewa beberapa orang untuk melakukan pertunjukan untuk menimbulkan sensasi. Oh gadis kecil itu manis, siapa namanya? Teman, kamu kelihatannya pendiam di universitas, tapi sebenarnya kamu punya banyak gadis di luar sana, benar kan? Mereka mulai memperpanjang situasinya terlalu jauh, Hao Ren hanya bisa tetap diam dan pasrah. Baik, berhenti mengada-ada. Itu lelucon yang diatur salah satu temanku. Sesungguhnya aku juga takut Jumat itu.
Aku seharusnya tidak membuat kekacauan yang begitu besar. Bagaimana kita keluar dan makan? Aku traktir. Ia berdiri berusaha menutup mulut mereka. Orang-orang itu tidak akan menolak makan gratis. Mereka semua bergegas keluar dari bangunan asrama sambil menyeret Hao Ren bersama mereka. Meski sebagian besar dari mereka telah makan malam, mereka tidak dapat menolak undangan seperti ini untuk makan hotpot dari Hao Ren. Hao Ren tidak memiliki pilihan selain menghabiskan uang untuk minta maaf pada mereka atas dramanya dengan tujuan mengakhiri semuanya. Setelah kerakusan tanpa akhir, Hao Ren kurang lebih telah mengurus mereka. Apa yang ia dengar dari teman-teman dekatnya adalah perilakunya juga menarik perhatian beberapa laki-laki dan gadis-gadis di tahun atas. Tidak hanya orang-orang di tahun kedua tetapi juga dari tahun-tahun dan jurusan lainnya, memiliki pendapat tentang Hao Ren karena hal itu. Pohon-pohon tinggi selalu menangkap banyak angin. Hao Ren tidak mengira ia akan mendapatkan perhatian dari mahasiswa-mahasiswa yang berpengaruh dan juga membuat mereka terganggu. Benarlah siapa saja yang pamer akan mendapatkan hukuman. Setelah makan dan minum-minum sampai puas, semua teman dekat dari ruang asrama Hao Ren dan ruang-ruang asrama yang berdekatan kembali ke asrama sambil saling mengalungkan tangan mereka ke bahu yang lain. Mereka bertemu dengan wakil kepala sekolah Luking dan beberapa pejabat universitas yang sedang menginspeksi asrama. Melihat wakil kepala sekolah datang, semua yang sedang bersendawa dan menyanyikan lagu langsung menahan dirinya karena tidak pantas untuk keluar dan minum-minum di malam hari. Semuanya terkejut saat wakil kepala sekolah Luking hanya tersenyum dan melambaikan tangan kepada mereka walaupun ia melihat mereka semua mabuk. Luking melewati mereka bersama pejabat universitas yang lain, meninggalkan semua orang saling melihat ke yang lain dalam keputusasaan tanpa kata. Apakah aku baru saja melihat wakil presiden melambai pada kita? Zhou Liren bertanya dengan bingung pada Zhao Jiai setelah siuman. Yang lain tidak punya ide tentang apa yang baru saja terjadi. Mereka pikir wakil kepala sekolah akan menegur mereka setelah tahu mereka keluar untuk minum-minum atau paling tidak menanyakan jurusan dan kelas mana asal mereka. Karena mereka semua masih terlalu terkejut saat melihat sang wakil kepala sekolah dan berjuang mencari alasan, wakil kepala sekolah hanya dengan ramah melambaikan tangan kepada mereka dan berjalan seperti tidak ada yang terjadi. Hal-hal aneh terjadi setiap tahun, tetapi ada lebih banyak lagi tahun ini, ucap Zhou Liren sambil melepaskan desah lega. Apa yang Hao Ren tahu bahwa Luking sebenarnya mengatakan hai padanya? Luking mengetahui kunjungannya ke rumah Zhao Yanzi. Tidak diragukan, Hao Ren percaya Luking bertindak seperti itu untuk menyemangatinya. Gadis kecil itu telah sangat diinginkan dan dicintai, tidak heran temperamennya sangat tak menyenangkan. Meski begitu, Hao Ren tidak membagikan hal-hal itu pada teman-temannya karena siapa yang tahu apa yang mereka pikir jika mereka menemukan wakil kepala sekolah telah melindungi Hao Ren. Mereka kembali ke asrama dengan ribut. Beberapa mulai bermain kartu sementara yang lain memainkan komputer mereka. Tidak sampai lampu-lampu dimatikan saat tengah malam, mereka dengan enggan kembali ke ruangan asrama mereka. Hao Ren diam-diam bangun setelah ketiga yang lain di kamar jatuh tertidur. Ia pergi ke balkon melatih apa yang disebut gulungan konsentrasi jiwa. Sinar bulan menyinari seluruh asrama. Hao Ren merasakan aliran udara lemah bersirkulasi dalam tubuhnya kemudian ia perlahan-lahan membuang semua pikiran yang mengganggu dan memasuki sebuah alam yang redup tak terlihat. Ia menyadari saat itu jam 4 pagi saat ia selesai berlatih. Hanya tinggal beberapa jam tersisa sebelum kelas dimulai. Ia melihat ke belakang dan menemukan ketiga lainnya masih tertidur lelap, jadi ia diam-diam bergegas masuk dan pergi tidur. Ia penuh semangat dan energi meski ia baru berlatih gulungan konsentrasi jiwa. Ia mengingat kembali kitab-kitab di pikirannya dan memeriksanya beberapa kali karena ia tidak merasa lelah sama sekali. Ia mampu merasakan yang disebut Qi dengan melatih gulungan itu untuk beberapa hari. Jika gulungan ini diungkapkan ke dunia, pasti akan mengejutkan seluruh dunia tradisional Qigong. Imajinasi Hao Ren berlari liar sementara ia berusaha mencari tahu berbagai macam arti dalam gulungan itu. Apa yang ia lupakan adalah ada sebuah intisari batin yang unik di tubuhnya yang bernilai 300 tahun kultivasi untuk manusia normal. Tanpa disadari, pagi hari tiba. Zhou Liren berteriak untuk membangunkan semuanya dengan penuh tenaga dan semangat. Kelas pertama di hari Senin adalah matematika lanjutan. Guru kelas itu adalah orang tua yang sangat ketat, sehingga mereka tidak berani membolos kelas. Sepertinya, mereka yang sebelumnya telah membolos kelasnya semuanya tanpa kecuali gagal pada nilai akhirnya. Keempatnya bergegas ke kantin dan kemudian cepat-cepat ke kelas. Hao Ren merasa cukup kalut melihat semua teman kelasnya lagi setelah akhir pekan. Banyak teman-teman sekelasnya yang melihat ke belakang dan menunjuk Hao Ren. Kelihatannya berita ia dijemput dengan mobil limosin Lincoln Stretch pada hari Jumat telah meninggalkan kesan yang mendalam. Hao Ren menghabiskan 10 menit menyalin pekerjaan rumahnya dan menyerahkannya kepada sang ketua kelas Xie Yujia. Apa yang terjadi pada hari Jumat? Xie Yujia bertanya sambil ia mengambil pekerjaan Hao Ren. Ia biasanya menutup mata akan salinan pekerjaan rumah Hao Ren sepanjang ia bisa lulus ujian. Aku diundang seorang kerabat untuk makan siang, Hao Ren berkata. Aku mendengar seseorang menyebutkan tunangan. Xie Yujia terus bertanya. Itu hanya lelucon, Hao Ren menjawab dengan tenang, menunjukkan ia tidak mau membicarakannya lagi. Xie Yujia berhenti bertanya, ia berbalik untuk mengumpulkan pekerjaan rumah dari baris belakang. Melihat itu, Zhou Liren yang berdiri di sebelah Hao Ren menabrak Hao Ren dengan sikunya dan berkata dengan senang, dia kelihatannya tertarik denganmu. Dia juga akan bertanya kepadamu juga jika kau dijemput sebuah limosin. Hao Ren melemparkan lirikan padanya dan berkata. Zhou Liren tertawa semakin ceria, tidak seorang pun yang tahu tentang apa itu.
Kelasnya sangat membosankan. Rumus untuk kalkulus mungkin sulit untuk para gadis, tetapi tidak terlalu sulit untuk mengerti bagi orang-orang seperti Haoren yang adalah pelajar tingkat atas di kelas sainsnya di sekolah tinggi. Di antara semua mata kuliah yang paling lemah adalah bahasa Inggris. Haoren mengeluarkan sebuah kumpulan tes bahasa Inggris sebanyak 300 halaman keluar dari tas ranselnya dan mulai mengerjakannya. Zhou Liren yang juga tidak tertarik dengan kelas tersebut bergerak mendekati Haoren dengan penasaran, melatih soal-soal bahasa Inggris. Ia bahkan lebih terkejut ketika ia menyadari itu adalah kumpulan tes bahasa Inggris. Soal untuk kelas menengah. Apa yang kau inginkan? Kembali ke sekolah menengah. Hanya membuang waktu, Haoren merespon. Zhou Liren tidak mempercayainya. Jujurlah kepadaku, apa kamu menggoda gadis-gadis di sekolah menengah? Mendengar percakapan mereka, Cao Ronghua dan Zhao Jiayi juga mendekat. Ren, apa yang kau kerjakan? Baik, baik. Haoren sudah tidak tahan lagi. Aku akan membimbing seorang gadis. Seorang gadis. Apakah ia cantik? Mata Zhou Liren menyala. Apakah itu gadis yang mencarimu di universitas terakhir kali? Berpikir sejenak Zhao Jiayi bertanya. Haoren mendesah dan berkata, itu dia. Tidak heran ia membuat keributan yang luar biasa waktu itu, dia orang yang kamu bimbing. Zhao Jiayi tiba-tiba menyadari. Kemudian dia juga yang meminta seseorang untuk menjemputmu Jumat kemarin. Tanya Cao Ronghua. Haoren mengangguk. Teman, kamu pacaran dengan gadis kecil yang kaya sekarang. Zhou Liren meletakkan tangannya di sekeliling leher Haoren dan mengekspresikan kecemburuannya. Hei, kalian, apa yang kalian bicarakan di belakang sana? Orang tua itu berhenti memberi kuliah dan menatap dengan marah pada keempatnya. Mereka segera menurunkan kepala mereka, berpura-pura mendengarkan dengan cermat. Pergi berdiri di sudut jika kalian tidak ingin mendengarkan kelas ini. Si orang tua itu tetap memberikan kuliah setelah melepaskan mereka satu kali lagi. Xie Yujia melihat ke belakang ke arah Haoren, menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Zhou Liren bergumam, merendahkan suaranya, gadis kecil itu sedikit liar, tetapi ia sangat cantik. Bagaimana kalau memintanya ke sini lain kali? Tidak akan, Haoren menanggapi dengan suara rendah. Zhou Liren berpikir Zhao Yanzi hanyalah seorang gadis kecil yang tak berdosa, tetapi Haoren tahu ia bukan seseorang yang mudah dihadapi. Terlebih lagi, jika ada sesuatu yang mengganggu atau mengesalkan Zhao Yanzi dan ia mengadu pada Lu Qing tentangnya, Zhou Liren akan mendapatkan masalah lebih daripada yang dapat dia atasi. Kelas matematika lanjutan pagi berakhir. Saat semua hendak bubar dan pergi makan siang, ketua kelas Xie Yujia berdiri, tolong semuanya tetap di sini, aku punya sesuatu untuk diumumkan. Haoren tanpa sadar terkejut. Ia berpikir itu mengenai dirinya. Malah, ia melihat Xie Yujia berjalan ke mimbar kelas. Pertandingan atletik akan berlangsung minggu depan, universitas membutuhkan paling sedikit 6 orang dari setiap kelas yang harus ikut. Sekarang aku harus mengabsen. Pertandingan atletik adalah tempat para pelajar yang dipilih dari setiap kelas bertanding dalam pertandingan yang berbeda. Xie Yujia memakai kaos yang keren dan celana pendek. Kaos kartun biasa disandingkan dengan celana pendek jin yang dicuci ringan membuatnya sangat cantik. Para pria yang hendak pergi semua berhenti saat mereka melihat Xie Yujia. Ia berdiri berjinjit dan menaikkan tangannya berusaha mendapatkan perhatian semua orang di dalam kelas. Meskipun demikian, bergerak sambil berdiri di mimbar membuatnya terlihat seperti sedang berpose. Mengenakan ikat pinggang yang kecil dan berwarna-warni yang mempertunjukkan pinggang kurusnya yang menarik yang membuat pakaian kasualnya semakin mencolok. Ia memang sang ketua kelas dan gadis paling populer di kelas, gumam Zhou Liren. Melihat kerumunan itu berhenti berjalan dan diam, Xie Yujia akhirnya mendesah lega dan melanjutkan, aku telah memesan beberapa tempat, kalian dapat mendaftar sisanya. Pertama, Yurong, lempar peluru. Kedua, Kai Junji, lompat tinggi. Ketiga, Chen Han, 400 meter lari estafet. Keempat, Haoren, pertandingan lari 1500 meter. Suaranya terdengar lebih keras ketika nama Haoren disebutkan. Tidak mungkin, semua yang dipanggil namanya terlihat luar biasa pasrah. Zhao Jiayi dan yang lainnya melihat ke Haoren, merasa gembira dengan kesialannya. Semua diam dulu sebentar, Xie Yujia menaikkan tangannya lagi. Keempat orang yang telah aku sebutkan hanya sebagai syarat. Tergantung sekolah apakah mereka akan dipilih atau tidak. Meskipun demikian kita paling tidak menunjukkan sikap positif. Tidak mendapatkan tanggapan, ia bertanya lagi, masih ada 2 tempat kosong. Siapa yang ingin mendaftar? Sebagian besar pertandingan untuk pria dan hanya ada beberapa perempuan di kelas. Bisakah kalian lebih terlibat? Meski ia mengatakan itu, siapa yang ingin menunjukkan wajahnya di muka umum untuk pertandingan atletik? Semua orang mengetahui bahwa di sana ada berbagai atlet di universitas. Dalam hal pria dalam kelas, mereka semua adalah kutu buku yang hebat berurusan dengan komputer tetapi tidak memiliki bakat dalam olahraga. Siapa yang bersedia memalukan dirinya di muka umum? Xie Yujia menahan amarahnya saat ia melihat semua orang ragu-ragu. Baik, jadi Zhao Jiayi dan Zhou Liren. Kalian berdua bertanding di lari 100 meter. Zhao Jiayi dan Zhou Liren yang baru saja senang atas kesialan yang lain segera mulai merajuk. Itu saja, semuanya bisa pergi makan siang. Xie Yujia membungkuk untuk menuliskan nama-nama di catatannya dan kemudian mengumumkan pembubaran. Zhou Liren dengan pasrah menatap Xie Yujia berjalan keluar ruangan kelas melalui pintu depan. Ia kemudian tiba-tiba berbalik untuk melihat Haoren dan berkata, kelihatannya dia kesal dengan ruang asrama kita. Bagaimana aku tahu? Haoren meninggalkan perkataannya dan pergi keluar ruang kelas melalui pintu belakang. Kelas sore sama saja, membosankan dan menjemukan.
Zhou Liren yang duduk di sebelah Hao Ren tidak hentinya mengeluh tentang mengapa si Yujia mendaftarkannya tanpa persetujuannya. Apakah reputasi terkenalnya akan hilang jika ia kalah dalam pertandingan? Berhenti terlalu khawatir, kamu tidak akan pernah mendapat giliran. Ada atlet di universitas yang tak terhitung banyaknya, bagaimana kau bisa dipilih? Hao Ren tidak tahan lagi. Ia berhenti menulis dan memelototinya. Itu belum pasti, bagaimana tidak ada yang mendaftar dan mereka memaksaku? Tanya Zhou Liren. Kemudian kau dapat melemparkan dirimu ke tanah, dan semua gadis cantik akan mengingat wajah manismu dan kamu akan berhasil menyelesaikan misi pencarian pacarmu. Kata Hao Ren. Itu selalu mudah untuk dikatakan. Betapa memalukan, Zhou Liren menutup mukanya dan berusaha berpura-pura. Hao Ren tidak mau menanggapi. Ia melanjutkan pengerjaan kumpulan tes soal bahasa Inggris level sekolah menengahnya. Malam ini akan menjadi kali pertamanya membimbing seseorang. Bip 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 bip. Telepon yang Hao Ren letakkan di meja tiba-tiba bergetar. Ia mengangkat telepon dan melihat pesan dari si Yujia. Universitas telah memutuskan tidak memilih kelima orang lainnya. Kau satu-satunya yang akan bertanding di pertandingan lari 1.500 meter. Aku tahu kau hebat dalam berlari. Kau bisa melakukannya. Hao Ren tertegun. Bab 17. Ia memikirkannya, meletakkan teleponnya, dan terus mengerjakan bank soal bahasa Inggris kelas menengahnya. Mereka mengambil mata kuliah bahasa Inggris universitas, tetapi Hao Ren mengerjakan soal bahasa Inggris sekolah menengah. Karena kecilnya ukuran mata kuliah ini, hanya Hao Ren yang di kelas yang sama dengan Zhou Liren. Cao Ronghua dan Zhao Jiayi tidak ada dalam kelas ini. Jadwal untuk tahun kedua selalu penuh. Hao Ren merapikan tasnya untuk pergi ke rumah Zhao Yanzi jam 5 sore. Hao Ren malah semakin cemas daripada kemarin. Ia tiba di rumahnya dan membunyikan bel pintu. Zhao Hongyu yang kembali membukakan pintu dalam celemeknya. Rambutnya diikat dan tangannya basah dengan air menetes darinya. Jelas sekali ia sedang bekerja di dapur. Begitu awal, ia membiarkan Hao Ren masuk dan tersenyum. Zi belum pulang. Hao Ren masuk dan bertanya. Ia sedikit malu datang terlalu awal. Ia kurang pengalaman menjadi tutor karena ini pengalaman pertamanya. Belum, paman ketiganya menjemputnya karena ayahnya bekerja lembur hari ini. Ia menjawab seolah-olah Hao Ren anggota keluarga itu. Duduklah di sofa dan menonton TV. Hao Ren meletakkan bahan yang ia beli di meja kopi dan berpikir pada dirinya sendiri untuk beberapa saat. Bagaimana jika aku membantumu di dapur? Katanya. Zhao Hongyu menatap Hao Ren dengan terkejut beberapa saat sebelum tersenyum. Baik. Hao Ren menggulung lengan bajunya dan pergi ke dapur dengannya. Ia merasa tidak enak memakan makanan mereka sementara tidak membantu. Ada berbagai macam bahan dan bumbu di dapur, dan semuanya diletakkan dengan rapi berurutan. Sepertinya Hao Ren benar-benar terlalu pagi karena Zhao Hongyu bahkan belum mulai memasak. Ia baru saja hendak mempersiapkan makan malam. Hao Ren bisa tahu dari bahan-bahannya hidangan apa yang Zhao Hongyu hendak buat. Ia segera berjalan ke sana dan mulai mencuci sayur-sayuran dan memotong daging tanpa instruksi dari Zhao Hongyu. Ia terlihat seperti koki karena ia tahu apa yang ia kerjakan. Ren, kamu selalu membantu di rumah, ya? Zhao Hongyu memotong daging menjadi irisan-irisan di sebelahnya dengan cara yang lancar. Tidak juga, kadang-kadang aku membantu nenekku, kata Hao Ren. Aku dapat mengatakan kau anak yang bijaksana. Kalau saja Zi memiliki setengah kebijaksanaanmu. Zhao Hongyu mendesah. Ia masih muda, aku hanya peduli tentang permainan saat aku seumurnya, Hao Ren menjawab tanpa berpikir. Apakah orang tuamu selalu pergi? Zhao Hongyu melanjutkan. Hao Ren menjawab dengan jujur, keduanya sangat sibuk, dan aku menghabiskan sebagian besar waktuku dengan nenekku sejak aku masih kecil. Zhao Hongyu berpikir keras, nenekmu pasti sangat kesepian sekarang kau ada di universitas, benar? Aku biasanya menemuinya di akhir pekan. Hao Ren merasakan tujuan kedua Zhao Hongyu. Ia melihatnya dengan bingung. Setelah kau dan Zi menetap, aku bisa mengundang nenekmu ke sini untuk tinggal bersama kita, kata Zhao Hongyu setelah berpikir sesaat. Itu, mungkin sedikit terlalu cepat, Hao Ren tersenyum malu. Ia belum tahu tentang Zi. Dia segera akan tahu, aku mengetahui pemikiran orang tua lebih baik daripadamu, tetapi aku akan menyerahkan kesempatan memberitahukannya kepadamu. Hao Ren mengangguk dan melanjutkan memotong kentang menjadi irisan-irisan tipis. Oh, apakah itu seorang inspektur itu? Hao Ren tiba-tiba ingat dan bertanya. Hao Ren tidak memiliki ide mengapa ia selalu merasa nyaman dengan Zhao Hongyu. Mungkin karena sosok keibuan, baginya selalu berbudi luhur sama seperti Zhao Hongyu. Oh, kamu bertemu dengan seorang inspektur. Zhao Hongyu sedikit terkejut. Seorang profesor di universitasku, namanya Suhan, Hao Ren berkata. Itu dia, Zhao Hongyu tenggelam dalam pikirannya. Anda mengenalnya, Hao Ren bertanya dengan hati-hati. Mereka bukan sekumpulan orang yang mudah diajak bergaul, tetapi Suhan memiliki relasi dengan kami Lautan Timur, jadi dia tidak akan memberikanmu terlalu banyak masalah, kata Zhao Hongyu. Kedengarannya ada lebih dari satu inspektur, dan kedengarannya ia bahkan menghormati mereka. Hao Ren berpikir saat lebih banyak kebingungan muncul di kepalanya. Zhao Hongyu melanjutkan saat ia melihat kebingungan di wajah Hao Ren. Yang disebut inspektur adalah sebuah kelompok tokoh-tokoh resmi dari klan naga yang bertanggung jawab mengawasi kegiatan internal klan naga. Mereka berhak mencampuri segala hal yang melanggar peraturan seperti menyuap dan membunuh. Mereka punya hak mengurusnya sebelum melaporkan ke pejabat yang lebih tinggi selama mereka memiliki bukti. Kekuatan mereka sama besarnya dengan pengawal kekaisaran. Hao Ren berpikir, pengawal kekaisaran adalah sekumpulan orang yang hanya mendengarkan kaisar-kaisar dari dinasti Ming.
Mereka seperti polisi spesial yang memiliki kekuatan lebih daripada orang kebanyakan. Jangan meremehkan mereka, banyak dari mereka di atas level surgawi. Tetu Alu sudah menjadi guru wilayah Naga Timur. Tetapi dua Tetu Alu tidak akan dapat mengalahkan Suhan, Zhao Hongyu melanjutkan. Hao Ren tidak memiliki konsep yang jelas dari yang disebut kekuatan ini. Atau dia tidak juga mengetahui pertarungan akan seperti apa. Tetapi kekuatan Suhan kemungkinan jauh lebih kuat daripada yang dapat ia bayangkan. Bagaimana ia mengetahui identitasku? Hao Ren melanjutkan saat ia menentukan Suhan sebagai orang yang berbahaya yang sebaiknya ia tidak pernah dekat. Faktanya kita semua memiliki aura kita sendiri. Milikmu terlalu berlevel rendah untuk merasakan milikmu sendiri, belum lagi yang lain. Suhan adalah inspektur yang luar biasa dari klan naga. Dia pasti bisa melihatmu, Zhao Hongyu menjelaskan dengan sabar. Bisakah aku menyembunyikan auraku? Hao Ren segera bertanya. Bisa, tetapi jika orang itu lebih kuat darimu, mereka masih bisa melihatnya. Zhao Hongyu berkata seperti seolah-olah ia mengetahui dengan pasti apa yang ada dalam pikiran Hao Ren. Dia melanjutkan, tetapi jangan khawatir. Kami tidak diperbolehkan saling membunuh di dalam klan naga. Suhan tidak akan menyakitimu selama ia mengenali identitas resmimu, dia bahkan akan melindungimu. Identitas resmi. Apa aku karakter ilegal di mata Suhan? Hao Ren berpikir pada dirinya sendiri. Ditambah lagi kami klan naga Lautan Timur tidak akan membiarkanmu terluka dengan mudah. Zhao Hongyu tiba-tiba meluruskan punggungnya dan berkata dengan yakin. Hao Ren melihat ke Zhao Hongyu karena perkataannya menyentuhnya. Dia pasti telah menganggapnya menantu laki-lakinya. Jika bukan karena itu, mengapa ia membiarkannya membantu di dapur dan membelanya? Klan naga Laut Timur, kedengarannya seperti sangat kuat. Suhan pasti memiliki rasa hormat bagi mereka meskipun identitas spesialnya. Apakah ayah si berstatus tinggi di klan naga? Hao Ren menanyakan pertanyaan yang selalu mengganggunya. Ia berpikir ini adalah kesempatan yang bagus untuk bertanya. Tentu saja, ia Raja Laut Timur. Ia pemimpin dari Laut Timur yang menempati 3.000 km persegi. Zhao Hongyu berkata dengan ringan. Bab 18. Klik-klik-klik. Saat Hao Ren berbicara dengan Zhao Hongyu, sebuah suara mengeklik muncul seolah-olah seseorang menggerakkan pegangan pintu. Si dan paman ketiga kembali. Bagaimana kau berbicara dengan mereka dan aku akan mengurus ini sendiri. Zhao Hongyu tersenyum dengan lemah lembut dan berkata dengan lembut pada Hao Ren. Hao Ren membalas dengan senyum lembut, tentu. Dia berjalan keluar dapur dan melihat Zi mengenakan seragam sekolah biru muda yang sama masuk bersama seorang pria dengan alis lebat dan mata yang besar. Hai, paman, Hao Ren ragu-ragu untuk beberapa saat dan berkata pada pria itu. Pria itu tidak hanya tidak menjawab Hao Ren tetapi wajahnya juga dipenuhi dengan rasa jijik. Zhao Yanzi juga tidak berusaha melancarkan keadaan. Ia melemparkan ranselnya ke atas sofa, berlari ke dapur dan mulai berbicara dengan ibunya. Hao Ren sedikit kecewa karena hal ini. Meskipun begitu, pria ini lebih tua darinya dan paman dari Zhao Yanzi. Jadi Hao Ren menahan amarahnya dan duduk di sofa sambil mulai memikirkan hal-hal yang ingin ia ajarkan pada Zhao Yanzi. Kamu Hao Ren. Setelah dia melihat Hao Ren mengurus urusannya sendiri dan mengabaikannya, pria dengan alis lebat dan bermata besar itu akhirnya bertanya. Hao Ren awalnya ingin mengabaikan dia. Meski begitu Hao Ren pikir mungkin pria ini tidak mendengar sapaannya tadi. Dia hanya menjawab, ya. Paman ketiga tidak mengucapkan apa-apa lagi dan mulai mengamati Hao Ren dari atas sampai ke bawah dengan matanya. Pada mulanya Hao Ren tidak memikirkan itu. Akan tetapi, dia kemudian menyadari paman ketiga ini mengamati kemajuan kultivasinya, hal itu membuat punggungnya merinding. Tak berguna, menelan intisari batin Zi dan memiliki waktu sebanyak ini untuk kultivasi, tetapi masih tidak ada perubahan di tubuh, pria itu berkata setelah mengobservasi beberapa detik. Kata-katanya kasar, meskipun Hao Ren memiliki kepribadian yang lembut, ia tidak dapat menahan kemarahannya. Sementara Hao Ren dan pria itu saling bertatapan dengan agresif, Zhao Yanzi keluar dari dapur dan berkata, Paman, abaikan saja dia. Ibu memintaku bertanya padamu, apa yang kau inginkan untuk makan malam? Haha, apa saja boleh. Aku bukan pemilih, pria dengan alis tebal dan bermata besar tiba-tiba berbalik lembut seperti domba saat ia mendengar pertanyaan Zhao Yanzi. Baik, Zhao Yanzi berkata sambil berbalik ke dapur, Bu. Paman bilang apa saja tidak masalah, masaklah yang ibu inginkan. Mata paman ketiga ini dipenuhi dengan kegembiraan saat ia melihat Zhao Yanzi. Jelas ia sangat mencintai keponakannya. Zhao Yanzi kemudian berlari dengan bahagia ke paman ketiganya dan berkata, Paman, ingat apa yang paman janjikan padaku di mobil. Baik, bagaimana paman lupa? Pria itu mengeluarkan sebuah dompet dari kantungnya dan menyerahkan 10 lembar uang $100 pada Zhao Yanzi. Jangan biarkan ayahmu tahu tentang ini. Zhao Yanzi bersinar-sinar dengan kegembiraan sambil menjulurkan lidahnya dan meletakkan uang itu ke dalam dompet merah muda kecilnya. Ia kemudian memeluk pamannya di sekitar lehernya dan berkata, Paman ketiga yang terbaik. Kau gadis kecil gila, pamannya mengusap kepalanya dengan gembira dan wajahnya dipenuhi dengan cinta. Si orang dewasa dan gadis kecil itu, keduanya mengabaikan Hao Ren yang duduk di sofa seolah-olah ia tembus pandang. Hao Ren tahu paman ketiga ini terganggu dengannya dan Zhao Yanzi jelas sengaja memperlakukannya dengan dingin untuk mengganggunya. Hao Ren tahu Zhao Yanzi berpikiran picik. Karena paman ketiganya begitu mencintai Zhao Yanzi, dia tidak akan memberi Hao Ren perlakuan yang baik jika Zi sangat tidak menyukai Hao Ren. Hao Ren terus menatap bahan pelajaran dan mengabaikan keduanya. Kecanggungan ini akhirnya dipecahkan saat Zhao Hongyu keluar dari dapur dengan makanan yang baru dimasak.
Zi, kau mengganggu pamanmu lagi, Zhao Hongyu dengan mencela berkata pada Zhao Yanzi. Zhao Yanzi terkekeh dan akhirnya berhenti memainkan batu kertas gunting yang kekanak-kanakan dengan paman ketiganya. Ayo makan malam dengan kami, Zhao Hongyu berkata dengan sopan pada Hao Ren. Karena sikap Zhao Yanzi dan pamannya, Hao Ren sebenarnya tidak ingin makan malam dengan mereka. Akan tetapi, Zhao Hongyu memperlakukannya dengan baik dan ia tidak mau membuatnya kecewa. Sehingga ia berjalan ke meja dengan wajah datar. Mereka berempat duduk ke tempat duduk mereka berurutan. Zhao Yanzi duduk di seberang Hao Ren, paman ketiganya dan Zhao Yanzi duduk di sebelah Hao Ren. Ini paman Zi, Zhao Kuo. Kau dapat memanggilnya paman ketiga seperti Zi. Seperti tetua Lu, ia salah satu tetua dari Laut Timur. Zi bisa menerangkan detailnya kepadamu nanti. Zhao Hongyu memperkenalkan pria itu pada Hao Ren setelah ia duduk. Paman ketiga, memikirkan Zhao Hongyu, Hao Ren menyapa Zhao Kuo dengan enggan. Zhao Kuo membalas dengan cara yang tidak bermusuhan ataupun bersahabat. Zhao Hongyu menyadari getarannya tidak terlalu harmonis, jadi ia berkata dengan senyuman yang lembut, baiklah, ayo makan. Ia memberikan Hao Ren sepasang sumpit sambil berbicara, dia tampaknya memperhatikan Hao Ren. Zhao Hongyu setenang air, sedangkan Zhao Kuo tidak dapat menenangkan dirinya. Kakak ipar, apa yang kalian pikirkan? Bagaimana orang biasa bisa layak untuk seorang gadis baik seperti Zi? Hao Ren benar-benar anak yang baik. Apa kau puas dengan alasan ini? Zhao Hongyu menatapnya dan berkata dengan lembut. Ini, Zhao Kuo tidak dapat berbicara seolah-olah sebuah telur menyumbat tenggorokannya. Itu adalah saat Hao Ren menyadari Zhao Hongyu tidak sehalus yang terlihat. Ia memiliki pesona ini di mana ia tidak pernah mengulangi dirinya. Ia terlihat lebih mengesankan dari Zhao Hongyu. Orang lain mungkin tidak tahu. Jika ia mengembalikan intisari batin kepada Zi, Zi tidak akan menderita bahaya. Setelah beberapa detik Zhao Kuo akhirnya berkata. Tetapi Hao Ren akan sangat menderita, Zhao Hongyu menjawab. Dia hanya manusia biasa, kenapa kita harus peduli? Cukup, Zhao Hongyu tiba-tiba mengeraskan suaranya, kakakmu tidak ada di sini dan sekarang kau berani berdebat denganku. Keputusan ini telah disetujui oleh Dewan Tetua. Jangan berbicara lagi. Perkelahian tentang Hao Ren membuatnya dalam situasi yang canggung. Akan tetapi ia dapat merasakan Zhao Hongyu membelanya. Tapi, Zhao Kuo tidak yakin, dia ingin terus berdebat. Tentang masalah Zi, kami memiliki pertimbangan sendiri. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Aku tahu kamu mencintai Zi, tapi jangan memanjakannya. Kau harus berhenti membereskan masalahnya setiap kali dia menyebabkan masalah. Kata-kata Zhao Hongyu menjadi lebih tegas, dan Zhao Kuo akhirnya berhenti berbicara. Meski demikian wajahnya masih dipenuhi rasa jijik. Wajah Zhao Yanzi terus-menerus berubah-ubah menjadi merah dan pucat, tetapi dia tetap diam karena dia tidak berani berbicara. Sudah waktunya kau mengubah emosimu yang mudah kesal. Sangat biadab, aku ingin melihat bagaimana kau melewati penderitaan. Tahun ini, Zhao Hongyu merendahkan nadanya dan berkata. Omong-omong, aku masih tidak setuju dengan keputusan Zi menikahi pria seperti ini, Zhao Kuo bergumam dengan pelan. Setelah mendesah panjang, Zhao Hongyu tidak ingin berdebat lebih jauh. Ia melihat kepada Hao Ren dan berkata dengan baik, baiklah, mari makan. Bab 19. Di meja makan, Zhao Hongyu bertanya pada Zhao Yanzi tentang hal-hal yang terjadi di sekolahnya, dan Zhao Yanzi menjawab. Hao Ren makan dalam diam dan mendengarkan percakapan mereka. Kedua ibu dan anak terlihat mirip, tetapi yang satu lembut dan dewasa, dan yang satu manis dan menarik. Perbedaan dari gambaran mereka menarik. Zhao Kuo, di sisi lain, makan dengan suara keras seolah-olah ia menahan nafasnya. Ayah Zhao Yanzi, Zhao Guang, kelihatannya pria yang bijaksana dengan kepemimpinan yang hebat. Zhao Kuo ini kemungkinan adik laki-lakinya. Kepribadiannya sembrono dan lugas, ia terlalu berbeda dengan kakaknya. Mengenai penampilannya, ia tidak setampan Zhao Guang. Ia lebih gelap dan terlihat ganas, Hao Ren berpikir pada dirinya sendiri. Merasakan tatapan Hao Ren, Zhao Kuo menaikkan kepalanya dan tiba-tiba memelototkan matanya pada Hao Ren. Wajahnya yang kecoklatan dan berjenggot menakutkan Hao Ren. Setelah makan malam, percakapan antara ibu, Zhao Hongyu dan putrinya, Zhao Yanzi, berakhir. Zhao Hongyu berdiri dan membereskan piring-piring. Zi, naiklah ke atas dan belajar bersama Ren. Zhao Yanzi mencibirkan bibir kecilnya. Aku baru saja selesai makan. Aku masih ingin menonton TV sebentar. Tidak, akan terlalu malam untuk Ren pulang. Zhao Hongyu menolak permintaan Zhao Yanzi dengan tegas dan tidak memberinya ruang untuk berdiskusi. Zhao Yanzi mengedutkan mulutnya dengan sedih sambil menggigit bibirnya dan menatap Hao Ren dengan marah. Kelihatannya ia ingin melampiaskan amarahnya pada Hao Ren. Berhenti menunda, naik ke atas dan belajar. Zhao Hongyu menyuruhnya untuk bergegas. Baik, aku tahu. Zhao Yanzi berjalan menuju tangga dan melangkah ke lantai kayu. Hao Ren tertawa, meraih materi-materi pembelajaran dan mengikutinya ke atas. Di pikirannya, ia bahkan tidak memikirkan Zhao Yanzi sebagai tunangannya tetapi sebagai gadis kecil yang bermasalah. Tidak disangka-sangka, Zhao Kuo mengikuti mereka ke atas saat ia melihat mereka naik ke atas. Kenapa kau naik ke atas? Zhao Hongyu memanggil. Hehe, aku hanya akan melihat-lihat ke atas. Zhao Kuo menggaruk kepalanya sambil berjalan ke atas dan menjawab dengan malu. Jelas sekali, ia khawatir meninggalkan Zhao Yanzi dan Hao Ren sendirian. Jadi ia mengikuti untuk mengawasi mereka. Ia juga ingin melihat seberapa pintar Hao Ren dan apakah ia benar-benar bisa mengajar Zhao Yanzi. Zhao Hongyu tahu dengan jelas Zhao Kuo naik ke atas untuk membunuh suasana, tetapi ia tidak dapat melakukan apapun tentangnya.
Ia sedikit mendesah dan melanjutkan membersihkan meja. Hao Ren mengikuti Zhao Yanzi dan memasuki kamar tidurnya. Ia terkejut saat ia melihat paman ketiga mengikuti mereka ke dalam. Akan tetapi Zhao Kuo seorang yang lebih tua darinya dan ini adalah kamar tidur Zhao Yanzi. Ia tidak memiliki alasan menendangnya keluar. Zhao Yanzi mencemberutkan bibirnya dan duduk di depan meja dengan tidak senang. Hao Ren membuka tasnya, mengeluarkan kertas ujian, dan meletakkan di depannya. Selesaikan kertas ujian ini dulu. Aku masih memiliki banyak tugas untuk dikerjakan hari ini. Zhao Yanzi melihat Hao Ren dengan sikap yang tak bersahabat. Apa kau ingin memanggil ibumu ke atas? Hao Ren tidak ingin berdebat dengannya dan langsung membawa ibunya. Petik terbalik, Zhao Yanzi langsung menyerah. Ia mengambil kertas ujian darinya, meraih pulpen dan mengerutkan kening sambil ia mulai. Pertanyaan-pertanyaan ini diambil Hao Ren dari banyak kumpulan soal, dan semuanya pertanyaan yang mudah dan mendasar. Untuk dapat melihat di level apa Zi berada, ia harus memberikannya kertas ujian seperti ini. Zhao Yanzi menggigiti ujung pulpennya dan mengerjakan pertanyaannya satu demi satu. Hao Ren menarik kursi, duduk di sebelahnya, dan melihatnya dengan tenang. Paman ketiga itu datang dan mengintip diam-diam. Meskipun demikian, kata-kata bahasa Inggris berbintik tebal ini membuatnya pusing, dan ia harus duduk di tempat awalnya dan menatap Hao Ren. Setelah setengah jam, Zhao Yanzi akhirnya menyelesaikan tes yang mudah itu. Hao Ren mengambil darinya, memeriksanya dalam 2 menit, dan dengan mengejutkan menemukan bahwa bahasa Inggris Zhao Yanzi sangatlah buruk. Melihat begitu banyak tanda silang merah besar semakin banyak bermunculan di kertas ujian itu, Zhao Yanzi tidak dapat menahan diri. Hei, apakah aku banyak salah dalam mengerjakan pertanyaan itu? Kau hanya mendapatkan 20 dari 100. Hao Ren meraih kertas ujian dan melambaikannya di depan Zhao Yanzi. Kau melakukannya dengan sengaja. Wajah Zhao Yanzi pucat saat ia berkata dengan sombong. Baiklah, Hao Ren meletakkan tes itu kembali ke meja. Mari kita mulai kelasmu dengan resmi. Dia berkata. Zhao Yanzi enggan. Kau salah mengerjakan pertanyaan kedua. Finish adalah kata kerja dan kau perlu menyempurnakannya dengan kata keterangan quickly. Di sini dikatakan ia lebih cepat dari orang lain, jadi seharusnya menjadi more quickly, bukan more quick. Hao Ren menunjukkan pertanyaan kedua yang salah ia kerjakan dan menjelaskannya. Zhao Yanzi tersipu. Aku tahu, aku ceroboh dan salah membacanya. Hao Ren mengabaikan alasannya dan menunjukkan pertanyaan ketiga, pergi ke pantai di bulan Juli dan tiba tanggal 5 Juli. Gunakan in sebagai preposisi sebelum tahun, musim, cuaca dan minggu. Saat berbicara tentang tanggal secara khusus, gunakan on. Jika itu waktu kedatangannya jelas seperti jam 5 tepat gunakan at. Aku juga tahu ini, aku tidak memperhatikan, Zhao Yanzi berdalih. Dan pertanyaan keempat. Pertanyaan keenam. Pertanyaan ketujuh, kedelapan. Hao Ren menerangkan pertanyaannya satu demi satu, tetapi Zhao Yanzi selalu memiliki berbagai macam alasan. Jika ia tidak salah membacanya, atau kertas ujian Hao Ren tidak cukup jelas, secara keseluruhan, bahasa Inggris Zhao Yanzi bukan yang menjadi masalahnya. Akhirnya, Zhao Kuo bahkan tidak dapat hanya berdiam diri di belakang lagi. Ia batuk 2 kali, Zi kau harus lebih memperhatikan di kelas. Paman ketiga, tesnya terlalu sulit. Wajah Zhao Yanzi memerah saat ia berbicara pada paman ketiganya. Hao Ren tidak dapat berkata-kata. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling mudah dan mendasar untuk bahasa Inggris sekolah menengah. Bahkan murid tahun pertama sekolah menengah mungkin dapat menjawab setengah pertanyaan-pertanyaan ini. Zhao Yanzi punya temperamen yang buruk, tetapi ia tidak bodoh. Ia melihat Zhao Yanzi dan tahu Zhao Yanzi memiliki dasar bahasa Inggris yang buruk. Jadi ia tidak dapat mempertahankan alasannya lagi. Aku pikir kau membutuhkan sedikit bimbingan. Paman ketiga, Zhao Yanzi merengek dengan manis. Wajahnya merah, dan ia merasa malu. Sudah waktunya, ayahmu akan segera pulang. Sekarang aku akan pulang jadi ayahmu tidak akan mengomeliku, Zhao Kuo berkata. Haha, paman ketiga, kau takut ayahku akan menguliahimu, bukan? Zhao Yanzi tiba-tiba berkata dengan gembira. Dia merasa seperti dia menemukan sekutu. Zhao Kuo juga merasa malu, bagaimanapun, aku akan pulang sekarang. Baik, aku akan mengantarmu. Zhao Yanzi melompat dari kursi. Dia kelihatannya sangat dekat dengan paman ketiganya. Kau bisa menemaniku sampai ke bawah, Zhao Kuo berkata sambil berjalan keluar dari kamar tidur Zhao Yanzi. Ia bahkan tidak berpamitan pada Hao Ren. Jelas ia tidak menerima Hao Ren. Hao Ren tinggal sendirian di kamar tidur Zhao Yanzi. Ia dapat mendengar suara berbisik ringan Zhao Yanzi dengan jelas dari bawah. Dia tidak seburuk yang kau pikir. Kemudian diikuti percakapan di bawah. Pergi sekarang, Zhao Guang hampir pulang, kau tidak mau menyapanya. Lain kali, aku datang untuk melihat si kali ini. Kau takut dia akan berkata kau tidak melakukan kultivasi dengan cukup giat, bukan? Yah, mengemudilah dengan aman di jalan. Hao Ren ingin menguping lebih banyak, tetapi Zhao Yanzi membuka pintu dan kembali ke kamar tidurnya. Duh, kau membuatku terlihat buruk di depan paman ketigaku. Begitu ia masuk, ia langsung mengeluh pada Hao Ren. Hao Ren melihatnya, tapi kau benar-benar salah mengerjakannya. Tidak bisakah kau berpura-pura aku mengerjakannya dengan benar? Dia melihat Hao Ren dengan marah. Hao Ren tersenyum dan tidak mau berdebat dengannya. Bahasa Inggris anak ini tidak begitu bagus, tapi ia takut merasa malu. Pikirnya. Sepertinya paman ketigamu membenciku. Hao Ren mengganti topik pembicaraan dan berkata. Bukan hanya kau, dia tidak suka manusia fana, jawab Zhao Yanzi.
Hao Ren tidak tahu harus berkata apa, tapi kesannya terhadap paman ketiga ini semakin menurun sekitar 30%. Dia hanya berpikir kamu bukan pasangan yang cocok bagiku. Kamu tidak perlu khawatir, dia hanya berbicara hal-hal tetapi tidak benar-benar melakukan sesuatu kepadamu, Zhao Yanzi berkata terus terang. Aku sebenarnya masih belum mengetahui banyak tentang kalian. Apa sebenarnya gulungan konsentrasi jiwa yang tetua lu berikan padaku terakhir kali? Hao Ren bertanya padanya. Itu adalah teknik kultivasi yang paling mendasar. Tidak benar-benar melakukan sesuatu, hanya memurnikan tubuh. Zhao Yanzi melihat Hao Ren. Kau telah melakukan kultivasi selama beberapa hari sekarang dan akan tetapi kelihatannya tubuhmu tidak bereaksi. Melihat pandangannya yang mencela, Hao Ren tahu itu giliran dia untuk menyerangnya. Bukankah kita telah membuat perjanjian? Aku membimbingmu dan kau mengajariku teknik-teknik kultivasi. Jika aku melakukan kultivasi dengan buruk, itu artinya kau guru yang jelek, Hao Ren segera berkata. Omong kosong, aku belum pernah mengajarmu sebelumnya. Zhao Yanzi memelototinya dengan matanya yang besar. Jadi kamu bisa memulainya sekarang. Hao Ren duduk dan melihatnya. Teknik-teknik kultivasi dalam klan naga dibagi menjadi, ada 8 level Qian, Kun, Sun, Dui, Gen, Zhen, Li, Kan. Level Qian yang paling tinggi juga disebut level surgawi. Bagaimanapun, itu saja, kau bahkan belum sampai ke level dasar. Setelah tubuhmu meningkatkan kekuatan sampai ke level tertentu, ayahku atau tetua lu akan memberikan teknik kultivasi yang sebenarnya kepadamu. Dan ketika kau mengkultivasi sampai level Kan, kau akan secara resmi menjadi seorang kultivator. Mendengarkan penjelasannya yang samar-samar, Hao Ren menebak kultivasinya mungkin tidak sehebat itu. Kenyataannya, Hao Ren benar tentang hal itu. Zhao Yanzi benar-benar tidak tertarik teknik kultivasi dan hanya mengkultivasi di sana dan di sini. Tapi ia menganggap dirinya hebat dan bersemangat untuk membuktikan dirinya. Itulah mengapa dia membuat kesalahan dan jatuh ke dalam tangan Hao Ren dari langit. Tidakkah itu semacam hukuman sehingga orang tuanya memaksanya menikah dengan Hao Ren? Apakah ada bahaya bagiku mempelajari teknik-teknik kultivasimu? Hao Ren mengkhawatirkan hal ini. Saat ini, ia telah pulih dari keraguan yang dialaminya beberapa hari yang lalu dan menerima situasi saat ini. Tentu saja ada bahaya. Kau dapat mematahkan tangan atau kakimu jika luka-lukanya ringan. Kamu bahkan bisa kehilangan hidupmu di saat itu juga. Zhao Yanzi berkata dengan serius. Hao Ren langsung menjadi bingung. Sekarang, itu hal yang baik kan? Kau bisa menjadi penggantiku, dan akan lebih mudah bagiku. Dia cekikikan dan sengaja berusaha membuat Hao Ren kesal. Ini apa yang dia ingin lakukan, meskipun begitu, meski ada bahaya dengan kultivasi, ia mungkin mengarangnya. Ia mungkin menghibur dirinya tahu ia bisa menghindar kultivasi yang membosankan, Hao Ren berpikir. Tentu, aku bisa menjadi penggantimu. Kamu akan menikahiku bagaimanapun juga. Hao Ren mengeluarkan kedua jempolnya dan menyatukan mereka, pada waktu itu. Keparat, wajah Zhao Yanzi menjadi gelap. Giginya yang putih menggigit bibir merahnya dan dia menonjok ke arah wajah Hao Ren. Bab 20. Hao Ren segera menghindar dan meraih tangan kecilnya. Tidak disangka-sangka, Zhao Yanzi punya pukulan yang lain menantinya. Tinjunya yang lain menuju perut Hao Ren dan memukulnya dengan kuat. Dia menarik tangannya kembali dan melihat Hao Ren dengan galak. Tok tok tok, suara ketukan muncul. Hao Ren dan Zhao Yanzi berbalik dan melihat ke pintu. Zhao Guang mendorong pintu dan masuk. Bagaimana pelajarannya? Dia berjalan masuk dan bertanya. Cukup baik. Hao Ren mengusap perutnya dan menjawab. Wajah Zhao Yanzi berubah menjadi merah dan dia tidak berani berbicara. Bahasa Inggris sangat buruk. Kami ingin mencarikannya seorang tutor, tetapi ia tidak setuju. Itulah mengapa kami harus memintamu membantu pelajarannya. Zhao Guang berkata pada Hao Ren. Ya, dia bekerja cukup keras, Hao Ren berkata. Zhao Yanzi melirik Hao Ren, dia tidak berpikir Hao Ren akan mengatakan hal yang baik tentangnya. Gadis kecil ini terlalu senang bermain. Dia sebenarnya pintar, tetapi ia tidak mau bekerja keras. Zhao Guang terus terang, membuka kebohongan Hao Ren. Ayah, Zhao Yanzi kembali merasa malu. Ia tidak bisa tidak memanggil. Zhao Guang mengabaikan Zhao Yanzi dan melihat ke Hao Ren. Bagaimana kultivasi gulungan konsentrasi jiwa dari tetua lu? Kelihatannya tidak ada yang terjadi, Hao Ren menjawab. Memerlukan waktu, ia melambai ke Hao Ren, mari ikut denganku. Dia membawa Hao Ren ke tangga kecil tersembunyi dan berjalan menuju loteng di lantai atas. Zhao Yanzi penasaran dan mengikuti mereka. Ini studio ibu Zhao Yanzi di rumah, tetapi biasanya ia tidak menggunakannya di malam hari. Setelah engkau selesai membimbing si belajar, kau bisa datang ke sini untuk melakukan kultivasi, Zhao Guang berkata. Hao Ren melihat sekeliling. Studio ini lebih kecil dari 10 meter persegi, tetapi ruangan itu didekorasi dengan elegan dan tenang, tidak terasa kecil sama sekali. Rak buku segitiga yang miring itu memaksimalkan ruangan dengan baik. Di atas rak buku, ada berbagai macam buku-buku profesional tentang rancangan dan sebagian besar dari mereka dalam bahasa asing. Di sisi lain ruangan itu, ada meja datar dengan berbagai macam perlengkapan menggambar di atasnya untuk main drafting. Kursinya hijau seperti rumput musim semi dan itu menambahkan suasana artistik pada loteng kecil itu. Melalui jendela kecil, seseorang dapat memandangi halaman belakang yang dipenuhi dengan hijau yang terang dan terlihat sangat menyenangkan. Ayah, kalian lebih suka pada Hao Ren. Biasanya aku tidak boleh memasuki studio ini. Kenapa ia bisa melakukan kultivasi di dalam sini? Zhao Yanzi berkata dengan masam. Bagaimana jika kau mengerjakan pekerjaan rumahmu di sini dan dia dapat melakukan kultivasi di kamar tidurmu?
Zhao Guang bertanya pada Zhao Yanzi. Tidak mungkin, Zhao Yanzi menggelengkan kepalanya dengan kuat seperti drum mainan. Itu benar, kerjakan pekerjaan rumahmu sekarang. Zhao Guang mengusirnya keluar. Zhao Yanzi pergi dengan enggan. Zhao Guang melihat kepada Hao Ren. Sebenarnya ada 3 level dalam gulungan konsentrasi jiwa. Level pertama adalah berkomunikasi dengan surga dan bumi, merasakan energi di alam, dan memurnikan tubuhmu di saat bersamaan. Level kedua adalah menuntun energi masuk ke dalam tubuhmu, prosesnya sangat lambat, tetapi sangat membantu memperkuat tubuhmu. Level ketiga adalah melepaskan energi di sekeliling tubuhmu. Kamu hanya dapat mengkultivasi teknik kultivasi resmi lainnya setelah melewati level ketiga. Hao Ren melihat Zhao Guang sambil mendengarkan dan mengingat kata-katanya. Ia akhirnya mengerti Zhao Guang ingin melatihnya kultivasi sendiri. Level pertama ini, berkomunikasi dengan surga dan bumi, juga memiliki beberapa teknik untuk itu. Zhao Guang menghadap Hao Ren dan menerangkan dengan jelas. Jika para tetua melihat Raja Naga menerangkan istilah-istilah dasar ini pada Hao Ren, mereka akan menemukan hal ini luar biasa mengejutkan. Meskipun begitu, Hao Ren benar-benar tidak menyadari identitas Zhao Guang. Ia tersentuh karena ia pikir Zhao Guang menggunakan sebagian waktu dari jadwalnya yang sibuk untuk menerangkan istilah-istilah ini kepadanya. Pelatihan Zhao Guang mudah dimengerti, dan Hao Ren belajar banyak darinya. Beberapa hal yang tidak ia pahami sebelumnya semua dipecahkan. Tentu saja, hal seperti ini akan sulit baginya untuk memahaminya sendirian. Hao Ren akhirnya mengerti Zhao Yanzi akan menghadapi bahaya yang luar biasa setelah 3 tahun. Dan dalam 3 tahun ini, dia juga harus menghadapi bahaya yang sama banyaknya. Menelan intisari batin adalah tindakan yang berbahaya. Jika ia tidak mengkultivasi teknik kultivasi klan naga untuk bermeditasi dan menekan energi dari intisari batin, tubuhnya akan lebih cepat meledak karena peningkatan kekuatan intisari naga. Berdasarkan pernyataan Zhao Guang, intisari naga mengandung naluri bawaan untuk menyerap energi batin surga dan bumi. Oleh karena itu, ia juga harta karun dunia yang luar biasa. Tubuh klan naga secara bawaan dilahirkan dengan sebuah intisari naga dan tentu saja karena hal ini mereka menjadi klan yang spesial dan kuat. Detik-detik dan menit-menit berlalu. Tidak lama, sudah jam petik terbalik 9.30. Paman, aku sebaiknya pulang sekarang. Jam malam asrama kami jam 10 malam, Hao Ren memperhatikan jam berdetik dan berkata dengan terburu-buru. Baiklah, aku masih memiliki setengah konten yang tersisa untuk dijelaskan, tetapi kita bisa membicarakannya besok. Zhao Guang memimpin Hao Ren keluar dari studio. Aku akan pulang sekarang, Hao Ren berusaha mengatakannya dengan cara yang paling sopan. Sejujurnya, Hao Ren sedikit tersentuh dengan tindakan Zhao Guang yang mengajarinya begitu lama, terutama setelah Zhao Guang telah bekerja lembur hari ini. Aku akan mengantarmu kembali, Zhao Guang berkata dengan nada yang tidak dapat dibantah. Awalnya Hao Ren ingin menolak, tetapi dia mengangguk karena dia pikir Zhao Guang ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Zhao Hongyu dan dirinya dalam hubungan menantu laki-laki dan mertua perempuan dan mereka bergaul dengan baik. Akan tetapi Zhao Guang dan dirinya ada dalam hubungan menantu laki-laki dan mertua laki-laki. Akan ada banyak hal untuk dibicarakan, bukan? Zhao Guang membawa Hao Ren keluar sebelum dia pergi mengambil mobil dari garasi. Itu adalah Chevrolet hitam Loki. Hao Ren masuk ke mobil dengan diam. Ketika mesin mobil dijalankan, ia menunggu Zhao Guang berbicara. Meskipun demikian, Zhao Guang mengemudikan mobilnya dengan mulus dan tidak membicarakan apapun. Hao Ren punya banyak pertanyaan, tetapi ia tidak berani bertanya saat melihat wajah dingin Zhao Guang. Zhao Guang mengantarkan Hao Ren ke pintu masuk asrama tepat jam 10:15. Melihat Zhao Guang begitu akrab dengan jalan-jalan kampus, Hao Ren tiba-tiba ingat grup Mingli adalah investor Universitas Lautan Timur yang paling besar. Bukankah mereka menyumbang dan membantu sekolah membangun stadion, perpustakaan dan gedung akademi media yang baru saja dibangun? Datanglah lagi pada waktu yang sama besok, dan bimbinglah si belajar setelah makan malam, Zhao Guang berkata setelah ia berhenti di pintu masuk asrama. Baik, terima kasih paman, Hao Ren berkata sambil keluar dari mobil. Zhao Guang mengangguk dan melaju menjauh. Dari awal sampai akhir, pasangan menantu dan mertua laki-laki ini hanya menyebutkan 2 kalimat percakapan. Hao Ren berjalan ke asrama. Saat ia kembali ke lantai 3, Zhao Jiayi dan lainnya mengelilingi dia, pria kecil. Sekarang kau mendapat layanan mobil untuk perjalanan kembali. Apa kau pacaran dengan orang kaya? Aku baru saja selesai memberi bimbingan belajar. Ayahnya mengantarku pulang, Hao Ren berkata dengan jujur. Kenapa aku tidak pernah bertemu dengan gadis muda yang kaya? Tidak hanya muda tapi juga kaya, Zhou Liren berteriak menyesal. Jika aku memberitahu mereka tidak saja aku memberikan bimbingan pada seorang gadis kecil yang kaya tapi juga mempunyai tunangan, aku tidak tahu seberapa kagetnya mereka. Hao Ren berpikir pada dirinya sendiri. Hao Ren memanjat ke tempat tidur atasnya untuk membaca setelah menyingkirkan pria-pria itu. Hao Ren punya begitu banyak keberuntungan bunga persik akhir-akhir ini. Pertama-tama ia membimbing seorang gadis yang muda dan kaya, kemudian Suhan memanggilnya ke kantornya dan bahkan ketua kelas Xie Yuija memberikan perhatian pada Hao Ren akhir-akhir ini. Melihat Hao Ren begitu bodoh, Zhao Jiayin, Zhou Liren, dan Cao Ronghua mulai mendiskusikan kejadian-kejadian terbaru seolah-olah mereka tidak pernah menyadari Hao Ren memiliki karisma seperti ini. Hao Ren memegang buku di tangannya dan berpura-pura membaca, tetapi ia kenyataannya berusaha menyesuaikan keadaan pikirannya. Ia mengikuti petunjuk Zhao Guang dan membiarkan energi yang lemah mengalir dari titik akupuntur Baihui ke titik akupuntur Senting kemudian melewati tempel, titik akupuntur Ermen,
titik akupuntur Qingming, titik akupuntur Piltrum, titik akupuntur Yamen, titik akupuntur Fengqi, titik akupuntur Renying, titik akupuntur Danzong, titik akupuntur Juk, titik akupuntur Qihai, titik akupuntur Zhangmen, kemudian melewati titik akupuntur Yongquan di bagian bawah kakinya dan kembali ke tengah tubuhnya. Intisari batin di dalam dantian Hao Ren, daerah perut bagian bawah. Di mana energi dialirkan dalam novel-novel Cina wuxia, sedikit bergetar saat jenis sirkulasi ini mengalirinya. Suara Bob terdengar, dan Hao Ren merasa seolah-olah seseorang mengetuk dahinya. Tubuhnya dari atas ke bawah seperti terbuka. Kemudian, Hao Ren merasakan energi spiritual surga dan bumi yang kuat mengalir ke tubuhnya. Energi itu membeku sebentar dan terbagi melalui ratusan titik-titik akupuntur di dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan. Energi spiritual surga dan bumi ini awalnya sulit untuk dirasakan benar-benar memenuhi tubuhnya. Seolah-olah tubuhnya menjadi saringan transparan, dia tidak dapat menyimpan energinya tetapi juga tidak bisa menghambatnya. Perasaan jernih ini lebih menyegarkan daripada menelan 100 permen. Hao Ren berusaha menikmati pengalaman yang menyegarkan ini. Ia tidak mengira terobosan level pertama gulungan konsentrasi jiwa akan begitu mudah. Bersambung.